Oke teman-teman, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan program di mana kita dapat mengatur berbagai macam pengguna untuk mengatur sheet-sheet yang kita mau. Misalnya, kita sebagai admin dengan memasukkan password yang benar, maka kita dapat mengontrol user-user, mengontrol sheet apa yang dapat diakses oleh masing-masing user. Nah, dan pengontrolan ini cukup dengan menggunakan double click. Misalnya saya mau Michael hanya bisa mengakses sheet biologi dan bahasa Indonesia, lalu Elvis saya mau hanya bahasa Indonesia saja. Ya, seperti itu. Ya. Sekarang kita kembali lagi ke usernya, karena jika Michael memasukkan password yang benar, maka dia hanya dapat mengakses sheet biologi dan bahasa Indonesia saja. Ya. Jika tadi Elvis memasukkan password yang benar, maka dia hanya bisa mengakses bahasa Indonesia saja. Nah, bagaimana programnya? Kita akan ulas mulai dari awal. Let's go. Oke teman-teman, ini saya sudah siapkan contoh untuk kita pakai programnya. Nah, di sini sudah ada sheet untuk admin, di mana admin ini bisa mengatur sheet apa aja yang bisa dibuka dan pengaturan password oleh masing-masing user nanti. Misalnya Michael nih passwordnya 123, nah ini bisa diganti di sheet ini. Misalnya si admin mau si Michael ini mengerjakan soal biologi, misalnya, atau si Michael ini melihat sheet biologi. Nah ini nanti kita akan beri tanda di sini, lalu hanya sheet ini yang bisa diakses. Kalau fisika hanya ini, kalau bahasa Indonesia hanya ini, atau kalau mau tiga-tiganya pun bisa. Nah, yang perlu teman-teman siapkan itu siapkan 2 sheet tambahan dari file teman-teman, yaitu sheet start ini untuk halaman mulainya nanti, dan sheet admin seperti ini. Ini contoh sederhananya, teman-teman bisa kreasikan lebih bagus lagi gitu. Nah, sebelum mulai ada baiknya kita percantik tabelnya. Seperti yang sudah ada di video-video saya sebelumnya, ini saya akan memakai mode. Hasil modulasi dari 2 itu 0, itu artinya genap, bilangan genap. Semua bilangan genap kan kalau dibagi 2 kan nggak ada sisa. Itu kita maunya dikasih ini, warna hijau. Ya. Nah, seperti ini. Ya kan? Lalu kita akan membuat simbol apakah sheet ini dibuka atau dikunci. Jadi teman-teman bisa ke insert, ini sebelahnya home, insert, lalu bisa ke simbol. Saya pakai wingding. Ini teman-teman bebas, kebetulan saya pakai 2 ini, X dan centang. X, lalu satu lagi saya pakai yang centang. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini semuanya kita rubah ke wingdings. Supaya nanti kalau ini kan beda nih. U ada gunungnya nih. Ini U petik 2. Kalau tidak wingdings nanti hasilnya beda. Nah, ini teman-teman bebas mau seperti apa. Lalu saya akan percantik lagi kalau X itu saya mau warnanya merah. Kan? Ini karena kodenya unik, saya copy dulu. Ctrl C. Sorot semuanya. Kode itu kan di sini kan, sorot semuanya. Conditional format, lalu new rules. Pakai yang kedua, format only cells that contain. Format untuk cells yang mengandung titik-titik. Nah, mengandung apa? Kan kita mengandung spesifik teks itu kan. Kita paste di sini.
Kita paste di sini. Nah, kita mau berarti itu kan X kan. Kita mau X itu kita bold, lalu kita kasih warna merah biar ngejreng. Nah, X-nya ini akan menjadi warna merah. Lalu sama untuk centang. Misalnya saya mau centang ini jadi warna hijau, misalnya ya. Dan new rules yang nomor 2, cells that contain mengandung apa? Mengandung centang. Lalu kita mau warnanya itu hijau. Hijaunya agak ngejreng. Ini hijau. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita mau ngisinya itu bukan diketik. Karena ini kan simbol ini kan susah nih ngetiknya nih. Kan bukan U biasa. Saya mau ngisinya ini cukup dengan double klik aja. Nah, nanti pengisiannya ini kita lakukan melalui VBA. Ini untuk kerapian kita tengahkan. Lalu kita besarkan ya. 14 misalnya ini. Itu VBA. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada kolom AB, ini adalah kolom mapping nanti. Kita akan pakai ini. Nanti kita akan ke situ. Nah, sekarang kita akan mengatur pengisiannya. Pengisian simbol-simbol ini menggunakan VBA. Oke, kita langsung aja ke developer Visual Basic atau menggunakan ALTF 11. Bagi yang tidak ada developernya, bisa ke File, lalu Option, Customize Ribbon, lalu ini centang developernya dicentang. Nanti ini muncul kolom developernya. Sekarang kita langsung masuk ke VBA untuk pengisiannya. Oke, ini udah masuk di VBA-nya. Kita double klik admin. Lalu kita pilih worksheet, ya kan? Nah, di worksheet ini kita mau kalau kita double klik maka sesuatu terjadi. Berarti bukan ini. Kalau selection change adalah kalau kita memilih maka sesuatu terjadi. Itu kan kita nggak mau. Berarti ini kita ganti. Kita ganti. Nah, before double click ya. Sebelum double click itu sesuatu terjadi atau pada saat double click itu sesuatu terjadi. Gitu. Yang ini kita hapus. Nah, apa yang terjadi kalau kita memilih sel yang di dalam kolom itu? Kolom apa? Kalau kita memilih sel yang ada di kolom ini, H5 sampai C18 kan? H5 sampai C18. Ini kurang 1. Ya. Kalau kita kita melakukan double klik di antara kolom H5 sampai C18, maka kalau kita double klik silang, ini kita copy paste ya, kita copy Ctrl C. If target dot value, kalau nilainya itu ini centang, maka nilainya akan berubah jadi apa? Nilainya silang ya X akan berubah menjadi centang kan? Ini centang. Nah, akan berubah menjadi centang. Kalau value-nya silang, kita double klik berubah menjadi centang. Begitu juga kalau value-nya centang, ya kan? Kita paste. Begitu juga kalau value-nya centang. Paste. Kita copy. Kita balik ya. Kita paste. Nah, kalau value-nya centang, kita double klik menjadi X. Ya kan? Lalu yang ketiga, kalau nggak ada isinya. Kalau target the value-nya itu empty, maka kita mau menjadi misalnya
centang, nanti menjadi ini. Jadi teman-teman bebas mau, kalau yang kosong itu mau jadi silang dulu lalu jadi centang boleh, atau mau jadi centang dulu terus nanti tinggal disilang, bebas. Ini saya pakai centang ya. Nah, tapi program ini kan berurutan nih. X jadi centang, centang jadi X. Nah, ini kan nanti akan ngelup. Makanya kita cut. Cut di mana? Saya cut di sini. Satu, berubah menjadi silang berubah menjadi centang. Yang kedua, kita exit sub if. Ya. Lalu kita end if untuk yang intersect-nya. Nah, programnya seperti ini. Sekarang kita coba. Kita double klik jadi centang, ya kan? Kita double klik lagi jadi silang. Kalau kosong, kita double klik jadi centang. Itu kita jadi silang, ya. Jadi ya. Nah, ini untuk yang kalau kita mau klik satu-satu. Saya mau biologi, misalnya saya mau fisika yang di buka, bahasa Indonesia dan biologi ditutup, maka ini centangnya 1. Nah, ini saya sediakan satu program tambahan kalau mau ngeklik semua ya. Kalau cuma 3 sih nggak apa-apa, tapi kalau muridnya banyak terus diklik satu-satu itu kan capek. Makanya ini saya sediakan satu untuk membuka atau menginstruksikan seluruh sheet, buka semua, tutup semua gitu, biar nggak capek ini gurunya. Ini spesial saya kasih di sini. Ya, programnya seperti apa? Kita balik lagi ke VBA-nya. Oke, kita langsung buat VBA-nya. Ini teman-teman bisa copy paste. Copy, Ctrl C, Ctrl V, paste. Nah, yang berubah adalah ini G, ya. Karena hanya terjadi di kolom G. Kolom ini kan. Semuanya kan. Kalau ini diklik maka ini semua isinya ngikut semua, gitu kan. Berarti ini bukan persatuan, ini menjadi range, ya kan. Range. Nah, mulai dari mana? Dari G dong, ya kan. G. Row-nya yang mana? Row-nya adalah target.row. Ya kan, kayak kita double klik itu kan. Ya kan. Lalu kita sambung sampai mana nih? Ya kan. Sampai ke kolom C. Ya kan. C. Si J ini row-nya barisnya baris berapa? Baris yang kita targetkan. Berarti target row. Ya kan. Dot value. Nah, kalau ini kita dapat, kalau isi G5 ini silang, kita double klik, maka satu deret dari G sampai C itu berubah jadi centang. Semuanya kan. Semuanya jadi centang. Nah, ini juga sama nih yang lain. Nanti ini kita copy saja. Ctrl C, ini kita Ctrl V. Dan ini juga Ctrl V. Begini aja. Lalu kita coba. Ya. Double klik. Semuanya jadi centang. Double klik. Semuanya jadi silang. Ini kalau nggak ada, kita double klik. Nah, semuanya jadi centang. Kalau ini satu-satu. Ya kan? Nah, ini kelemahannya habis double klik kita nggak bisa langsung double klik lagi. Harus pindahin dulu, baru double klik lagi. Karena programnya itu before double klik, bukan after. Jadi sebetulnya sebelum double klik itu dia programnya jalan. Cuma karena sangat cepat kan udah nggak kelihatan. Untuk program simboliknya udah jadi. Sekarang kita masuk ke program passwordnya. Untuk program password, kita memakai bantuan mapping nih di kolom A dan B ini. Kita perlu 4 baris. Ini saya buat 4, saya kasih kolom ya, biar kelihatan. Nah, di
Ini format cell, lalu ini border kolom. Yang pertama adalah untuk pengisian nama, berarti nama, ya. Yang kedua ada pengisian password. Ini free text. Dua ini free text. Nanti ini saya kasih kode biru. Dua ini free text nanti. Nah, yang ketiga ini untuk menentukan apakah passwordnya benar. Berarti yang ketiga ini adalah cek password. Lalu yang keempat, untuk menentukan nama yang kita mau itu ada di baris berapa. Nah, itu kita harus tahu barisnya. Berarti adalah baris murid. Baris nama aja deh, karena ini kan ada admin. Baris nama. Misalnya, Michael. Nah, Michael ini ada di baris berapa? Kalau di sini kan 6 kan. Nah, ini fungsinya nanti di sini kita pakai rumus. Kita rapikan. Nah, misalnya Michael. Passwordnya 123 ya. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya, ini saya akan memakai kombinasi index dan match. Sebetulnya pakai lookup juga bisa. Ini biar nggak mainstream aja. Nah, untuk mempermudah referensi tabel, teman-teman bisa sorot ini semua. Kan tabel ini yang kita mau kan. Di sini saya sudah kasih nama nih, tabel nama. Tabel ini, murid dan passwordnya. Lalu yang kedua teman-teman bisa sorot satu tabel ini untuk nama. Saya kasih nama nih tabel murid. Lalu kita mulai masuk ke indeks. Kita pakai indeks ya, kombinasi indeks dan match. Indeks, tabel mana yang mau dicari? Ini kan? Ini kan? Nah, teman-teman bisa seperti ini. Atau kalau nggak dikasih nama, ini akan munculnya berarti E5 sampai F18. Kalau tadi nggak dikasih nama, kalau dikasih nama ini muncul tabel nama. Kita pakai di tabel nama yang mau kita cari kan. Lalu yang kedua, di baris berapa yang kita mau? Nah, baris itu kita tentukan dari namanya kan. Nama kan. Ini. Supaya kita menerjemahkan itu ke angka, kita pakai match. Match. Ya kan? Nah, tadi apa yang mau dicari? Nama. Oh, ini. Berarti kan P4. Lalu mau cari di mana itu nama? Cari di sini kan. Tadi kita sudah kasih nama tabel murid. Kalau nggak dikasih nama, ini munculnya nanti E5 sampai E18. Itu nggak apa-apa, nggak ngaruh. Ini cuma biar lebih mudah aja. Ya kan? Karena kita mau cari harus benar-benar sama, persis, mirip, itu berarti 0. 0. Ya. Nah, barisnya udah ketemu nih. Barisnya udah ketemu. Nah, sekarang kolomnya mau kolom berapa yang mau kita cari? Ya kan? Kalau tadi tabel nama itu hanya ada 2 kolom, berarti ini kolom 1, ini kolom 2. Ya kan? Berarti ini kolom 2. Karena kita mau mencari itu passwordnya berdasarkan nama. Berarti ini kita pakai kolom 2. Oke, seperti itu. Kita enter. Muncul ya. Muncul nih. Coba kalau kita ganti Elvis. Muncul. Kalau kita ganti Michael tapi salah nama. Michael jadi kurang E gitu kan. Michael. Nah, basicnya seperti ini. Basicnya seperti ini. Kalau seperti ini berarti sudah jadi. Tapi belum selesai. Nah, yang kita mau ini harus sama dengan ini kan. B6 isi bukan isi B6. Hasil indeks ini harus sama dengan B5. Kalau sama berarti passwordnya benar. Kalau salah, kalau beda berarti salah. Berarti ada dua kondisi nih, benar atau salah gitu kan. Nah, karena ada dua kondisi seperti itu, kita pakai if. Jika, ya kan.
Jika logical testnya ini, apabila hasil indeks ini sama dengan ini, ya kan, maka true. Kalau salah, false, ya kan. That's it, selesai. Ini untuk mengecek kalau misalnya passwordnya 1, 2, 3, 4. Wow, passwordnya salah. Salah 1, 2, 3, benar. Nah, seperti itu prinsipnya. Lalu kita mau mencari si Michael ini ada di baris berapa. Ini menggunakan match. Mirip seperti ini. Mirip seperti ini. Ya, kita coba match, ya kan? Apa yang mau dicari? Nama kan? Nama. Cari di mana tadi? Tabel nama. Ini kan? Ini nih. Tuh. Tuh. Tabel murid. Ya. Harus sama. Ya kan? Bentar. Nah, kelihatan nih. Si Michael ini ada di baris kedua dari tabel murid. Tabel murid kan ini ke sini. Tapi yang kita mau tahu adalah baris aslinya. Kalau ini 2, ini 7. Kalau ini 2, ini 6. Michael ini sebetulnya kan di baris 6 kan. Baris aslinya nih, baris Excel-nya, bukan baris tabelnya. Baris Excel-nya tuh dia di baris 6. Berarti 2 plus 4. Kalau admin nih, 1. 1 plus 4 kan 5. Kalau Elvis nih 3. 3 plus 4, 7. Berarti ini kurang 4 kan. Kita tambahin. Plus 4. Nah, itulah posisinya baris si Michael. Ini mappingnya cukup seperti ini. Untuk berikutnya kita akan langsung masuk ke VBA-nya. Bisa ke developer, VBA, ALTF 11 ya. Nah, di VBA ini kita harus membuat modul offsheet. Karena kita akan membuat subprogram kan. Berarti insert modul. Nah, nama modulnya modul banyak nama. Modul banyak nama. Banyak pemakai harusnya sih. Tapi ya udahlah, yang penting ngerti aja. Ini bebas, teman-teman, bebas. Modul banyak nama. Misalnya ya. Lalu kita bikin sub ya. Program tadi kan itu berarti program cek user ya. Cek jadi jelek ya. Cek nama. Ini kan program cek nama. Nah, sebelum kita mulai kita harus membantu mendimensikan karena Excel ini kan nggak tahu istilah-istilah kita kan. Kita pakai tim, ya kan. Pertama adalah baris nama. Ini sering saya pakai supaya nggak bingung teman-teman. Baris karena kita harus menentukan karena si Excel ini kan nggak tahu definisi kita kan. Kita bantu. Pokoknya di baris apa yang kita mau di baris nama nanti kita isi atau definisikan baris nama itu apa gitu kan. Selain baris nama juga ada kolom nama. Ini kita pakai aslong karena baris dan kolom itu digambarkan berupa angka. Lalu yang kedua itu adalah nama sheet-nya. Nama sheet. Nama sheet. Ya, karena nama itu berarti kan berupa huruf ya, berarti asterisk. String. Ya kan? Lalu karena ini offsheet kan, dan kita mau jalankan ini di sheet 1, maka kita perlu mendefinisikan sheet-nya. With sheet 1. Kecuali teman-teman mau program ini berjalan di semua sheet yang sedang dikerjakan. Nah, itu berarti teman-teman bisa pakai with active sheet. Karena yang ini spesifik hanya berjalan di sheet admin, berarti saya memakai with sheet 1.
Jangan lupa harus end with. Saya kasih end with. Nah, karena kita juga memakai formula-formula, maka kita harus pakai dot calculate supaya formulanya jalan, kan? Lalu yang kita mau, kita harus memastikan bahwa nama yang diisi itu benar, ya kan? Tadi, kalau nama ini diisi benar, itu kan 6, ya kan? Tapi gimana kalau salah? NA. Nah, NA ini kan sulit diterjemahkan ke dalam VBA kan. Jika NA, nah itu kan susah gitu. Maka kita tambahkan nih di sini. NA itu kan error kan. Jika error. Ya kan? Jika error. Maka value errornya, kalau ini value yang benar. Tapi kalau value errornya kita isi kosong saja. Biar gampang nanti di VBA-nya. Nah, kosong dia. Tapi kalau benar, maka ada angkanya. Nah, sekarang kembali ke VBA. Ya kan? Jika tadi itu adalah B7 kan? B7. Nilainya itu kosong. Tadi kosong. Maka berarti ini namanya salah kan? Kita keluarkan message box-nya. Message box. Mohon masukkan nama yang benar. Kan? Lalu kita exit sub. Jangan sampai namanya salah tapi programnya tetap jalan. Itu pasti akan error. Nah, kalau namanya sudah benar, berarti sekarang tinggal passwordnya nih, ya kan? Password ada di B6. Pokoknya selain true itu salah, ya kan? Berarti passwordnya harus true. Kalau tidak sama dengan true, dilambangkan dengan ini ya, kode ini. Ini berarti tidak sama dengan. Selain true, maka keluarin lagi message box-nya. Mohon masukkan password yang benar. Misalnya ya. Exit. Oh, ini jangan lupa setelah and if ya, setelah if harus ada and if. Ini juga. Ini sering sekali kalau saya lihat di komen-komen banyak yang kelewat, makanya programnya error. Itu untuk password dan nama. Kita langsung masuk ke pengaturan sheet-nya. Yaitu dengan mendefinisikan itu tadi baris namanya kan. Nama ini ada di baris berapa di Excel di sheet 1 ini dia ada di baris berapa gitu. Jadi kan kita tadi sudah kasih dimensi baris nama kan di atas kan. Ini baris nama. Nah, baris nama itu apa? Ini kan baris nama itu. Baris nama itu range B7 nilainya. Ya. Makanya ini harus benar dulu. B7 harus muncul dulu, baru jalan ini. Maka ini duluan nih. Namanya harus benar dulu. Namanya benar, passwordnya benar nggak? Passwordnya benar, baru jalan yang ini. Nah, seperti itu urutannya. Lalu, untuk kolom berapa? Ya kan? Untuk kolom nama, ya kan? Kolomnya kan? Berapa? Nah, kita lihat. Ini kan, H, I, C. H ini kalau E itu 5, F itu 6. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Berarti 8, 9, 10. Ya kan? Itu kolomnya. Nah, setelah kita tahu barisnya, kolomnya, kita harus mendefinisikan sheet-nya itu yang mana. Nah, ini kuncinya. Kunci dari program ini adalah nama di kolom di baris 4 ini, header ini harus sama dengan nama sheet-nya. Ini biologi, ini fisika, ini B Indonesia. Ini harus sama persis. Kalau beda programnya gagal. Mungkin harus dibantu dengan pendefinisian nama sheet. Nah, saya permudah, saya asumsikan nama sheet-nya yang ada dengan header kolomnya itu sama. Tuh kan? Berarti nama sheet itu adalah, ya kan, baris ke 4 ini, baris ke 4, kolomnya 8 sampai 10, ya kan? Berarti itu adalah kolom nama, ya kan? Karena tadi mulainya 8 sampai 10. Nah, value-nya. Kalau ini kolom 8, berarti baris 4 kolom 8. Baris ke-4 kolom ke-8 berarti biologi. Berarti nama sheet-nya itu biologi. Nah, makanya ini harus sama. Ya. Lalu kalau nilainya itu centang. Nah, centang berarti dibuka kan sheet-nya kan. Kalau itu centang. Tadi baris nama ya. Lalu kolom nama. Itu centang. Nah, centang itu yang mana? Ya kan? Kalau teman-teman lupa, bisa ke sini di copy. Copy. Lalu sorry, ini harus keluar. Ctrl C ya, copy. Lalu di sini Ctrl V atau paste. Kalau centang, ya kan, maka sorry. Ini tanda sama dengan. Kalau centang, maka sheet, ya kan, nama sheet yang dimaksud itu muncul. Berarti sheet visible. Ya kan? Kalau centang, kita if. Kalau silang, kalau X, ya kan? Kalau X, kita make sure ya. Kalau X copy, paste. Ini karena aku belum selesai ya. Then, maka sheets-nya sama. Ini adalah very hidden. Lalu kita if. Lalu kita next.
kolom nama. Karena kan dari 8, 9, 10 kan itu harus di next. Jadi teman-teman ingat ya, kalau for ini harus diakhiri dengan next. Kalau if dengan and if. Nah, sekarang kita coba. Michael, passwordnya benar, namanya benar kan? Nah, ini biologinya kita centang, kita silang nih. Yang lainnya dicentang, ya. Itu bisa kita run di sini. Kita coba nih gambar play. Nah, sheet-nya fisika muncul, biologinya hilang, bahasa Indonesianya muncul. Nah, ini yang kita mau. Ini sudah benar. Biologinya kemana? Si Michael ini tidak akan bisa melihat biologi karena programnya adalah very hidden. Bedanya very hidden dan hidden, kalau hidden ini diklik kanan di sini muncul. Misalnya ini bahasa Indonesia saya hide ya. Hide. Lalu saya klik kanan, saya unhide. Bahasa Indonesianya muncul. Biologinya nggak muncul kan? Karena itu very hidden. Cara mengembalikan biologinya bagaimana? Itu ada di sheet sini. Kita harus masuk ke VBN-nya. Jadi ide dari program ini kan pasti sheet ini di-password-kan. Nah, supaya nggak bisa diubah-ubah soal-soalnya atau isiannya atau settingannya. Nah, biologi itu bisa diubah dari sini. Ya, visible-nya dia ada 3, visible, hidden, very hidden. Nah, saya pakai yang very hidden, jadi nggak bisa dibuka secara non VBA atau tanpa memasuki ini property sheet-nya. Kita visible lagi. Lalu kita coba misalnya biologi, fisikanya yang kita hide ya. Fisikanya yang kita hide. Lalu kita run. Nah, biologinya muncul, bahasa Indonesia, fisikanya hilang. Nah, dengan begini, admin bisa mengatur masing-masing peserta ini untuk membuka sheet yang mana. Ini akan sangat membantu untuk file yang dipakai oleh multi-user. Ini baru prinsip dasarnya. Lalu berikutnya kita akan menerapkan ini di dalam login form. Untuk login form, bisa klik kanan di sembarang, insert, lalu user form. Nah, ini teman-teman bisa dikreasikan sekreatif mungkin. Saya hanya memberi contoh, jadi saya akan memberikan yang sangat sederhana aja. Di sini saya rubah namanya ini di caption untuk merubah yang tulisan di sini. Login form, ya. Lalu saya akan tambahkan label. Nah, namanya ini saya nggak rubah ya. Yang tulisan di sini aja kita rubah. Nama. Nah, rubah kan? Nama. Lalu kita ubah ininya ya, ukuran di font. Misalnya bold, lalu 16, 14. Ya, oke lah. Boleh lah. Nama. Cukup. Lalu kita ke kanankan. Ini kan di kiri. Gitu. Tapi kalau teman-teman mau stylenya nama, terus kolom isian, terus password nomor isian juga nggak apa-apa. Atau mau diratakan, dikirikan semua juga nggak apa-apa gitu. Terserah teman-teman. Ini sesuai keinginan. Nah, cuma kalau ini mau digeser ke kanan, teman-teman bisa ke text align. Ini kan di left nih, ya kan? Kita ke right. Nah, ini untuk label nama. Kita copy paste saja, Ctrl C, Ctrl V.
Ini untuk password ya. Oke, password. Nama sudah, password sudah, berarti sekarang kita perlu kolom isian kan? Kolom isian itu di sini, text box. Kita bikin. Nah, ini adalah kolom isian. Kolom isian juga ini kita lebarkan aja ya. Kolom isian kita samakan teksnya. Misalnya ini tadi kan ukurannya 14 ya, bold 14. Kita samakan. Lalu ini kan harus terlink dengan B4 kan? Harus terlink kan? Nah, ini kita pakai di control source. Control source. Di sheet apa? Sheet admin, ya kan? Admin tanda seru, ya kan? Lalu B4. B4. Enter. Nah, kalau muncul ini berarti sudah benar. Kalau muncul ini sudah benar. Lalu selain nama, ini kita Ctrl C, Ctrl V ya. Selain nama, kita juga mau password. Password itu ada di B5 kan. Nah, ini tinggal diganti jadi B5. Nah, kalau udah muncul ini berarti sudah benar. Nah, ini tinggal teman-teman rapikan ya. Ini bisa klik kanan, align. Nah, ini mau diratakan kemana gitu. Misalnya ratakan ke kanan. Nah, ini kan jadi rapi. Ini mungkin ukurannya kita kecilin deh. Biar nggak berantakan banget. Nah, terus kita align juga dua ini. Ini tahan kontrol terus klik kiri ya. Di dua ini biar bisa ke highlight dua kotak ini. Klik kanan, align. Misalnya ini rata kiri. Udah, lalu kita align ini dan ini kan. Kita align supaya posisinya itu pas di tengah. Oh sorry, ini tadi kena ininya ya, kena passwordnya ya. Ini dengan ini kan harusnya klik kanan, align di tengah. Nah, fungsinya align itu untuk itu. Misalnya nih ya, mungkin biar lebih kelihatan nih. Misalnya ini di sini, ini dengan ini kita align ke tengah. Nah, ini kan otomatis ke tengah. Nah, ini kan nggak rata nih. Ini dengan ini kan, kita align ke kiri. Nah, supaya rapi aja. Lalu kita masukkan tombol, ya kan? Begitu kita masukin nama, masukin password, pasti kita perlu tombol kan untuk mengokekan comment button. Tombol. Ya, misalnya kita kasih nama masuk. Terus ukurannya kita samain deh. Kita bold, terus kita nomor 14. Ya, ini mau masuk boleh, mau oke boleh, sekreasinya teman-teman lah. Lalu comment form ini melakukan apa, ya kan? Nah, ini kita double klik. Comment form ini melakukan program ini. Program ini kan, cek nama ini. Bisa Ctrl C, kita copy. Lalu di user form tadi ya, di sini kita Ctrl V. Comment button itu untuk melakukan program ini. Oke, itu untuk user form ya. Comment buttonnya udah, inputannya udah. Nah, sekarang ini kapan user form ini muncul kan? User form ini muncul di sini. Begitu kita klik mulai, maka user form itu muncul sebelum memunculkan sheet-sheet yang ini, ya kan? Nah, sehingga kita kembali ke VBA-nya. Nah, sehingga kita akan membuat program
mulai, ya kan? Sub mulai. Untuk mulai nih. Berarti semua harus di-close kan? Dari sheet baik sheet 1 sampai sheet 4 ini semua harus ditutup nih, kecuali sheet 5, sheet start. Nah, ini sheet-nya disesuaikan dengan data teman-teman ya. Berarti kalau data saya sheet 5 diaktifasikan. Berarti langsung ke sheet 5 gitu kan. Lalu kita dimensikan worksheet-nya. Berarti tim ini worksheet worksheet as worksheet ya, sebagai worksheet-nya. Lalu untuk semua worksheet itu akan kita hidden, very hidden. Programnya seperti ini. For each worksheet, ya kan? In this workbook, ini harusnya this workbook disambung ya, this workbook. Jika, ya kan, namanya itu bukan start, maka, ya kan, visible-nya itu Excel very hidden. Ya. Selain yang namanya start, semuanya di hidden. Lalu ini next. Ya, karena ini ada for. Berarti ini dia akan nyari satu-satu. Oh, namanya start bukan, hapus. Start bukan, bukan hapus ya, disembunyikan, sembunyikan gitu. Nah, itu untuk program mulai. Kita coba tes ya. Run. Nah, dia akan hilang semua. Mulai dari admin, biologi, fisika, Indonesia, ini dia akan hilang semua. Gitu. Lalu, itu untuk mulainya ya. Lalu, untuk tombolnya, tadi kan kita sudah bikin login form, ya kan? Berarti kotak login, ya kan? Ini adalah user form kan? Ini namanya kan user form nih. Nih, user form kan? User form 1 kan? Berarti user form 1 dot show. Kita munculkan. Lalu ini n Nah, kita assign di tombolnya, ya kan? Di klik kanan, assign makro. Ini kotak login. Oke. Kita klik. Nah, muncul. Ya. Ini memunculkan login formnya udah jadi. Lalu coba kita klik. Muncul ya, Michael, munculnya biologi dan bahasa Indonesia karena tadi itu. Nah, ini masih kurang satu step lagi yaitu untuk adminnya, ya kan? Tadi kita belum masuk ke mengatur kapan sheet admin itu keluar kan? Kita kan belum ke situ. Ini langkah terakhir, kita kembali lagi ke Visual Basic. Nah, tadi bunyi ini nggak bisa nih ya, tuh, karena login formnya kan belum ditutup nih. Nah, ini kita close dulu. Kita baru ke Visual Basic. Nah, tadi kan login form itu kan muncul, habis itu kan dia nggak hilang tuh. Berarti kita harus hilangkan kan? Nah, berarti user formnya
kita harus hilangkan setelah satu, memastikan namanya benar, yang kedua, memastikan passwordnya benar. Baru kita hilangkan, ya kan? Berarti di sini kan. Kita tambahkan, tadi itu namanya user form 1. Tadi kan .show, berarti kita hide, ya kan? Lalu, kalau teman-teman mau setiap ngisi terus isiannya hilang, dihapus biar nggak nanti diklik OK, nanti passwordnya masih kelihatan gitu. Kalau teman-teman mau hapus bisa, itu teman-teman bisa hapus baik namanya, baik passwordnya, itu bisa ditambahkan programnya, yaitu range. Tadi itu di admin ya, admin, ya kan, kita buka dulu visible, ya kan. Ini kan setelah ngisi login form itu, kita mau misalnya passwordnya dihapus deh, biar orang nggak tahu. Nah, ini B5 berarti kan. Maka teman-teman bisa hapus B5. Dot clear content. Nah, dengan begini, setelah ngisi login form, masuk ke sheet-nya, login form-nya satu akan hilang, yang kedua password-nya akan hilang. Jadi harus ketik ulang kalau mau kembali ke login form. Ya. Lalu kita menambahkan satu kondisi lagi apabila si usernya itu admin kan. Berarti setelah di sini, sebelum kolom 8. Jika baris namanya itu sama dengan 5, maka 5 itu kan admin kan. Nih, 5 admin ya. Jika admin, maka sheet admin itu dapat dibuka. Oke. Ini untuk admin, sangat simpel. Jika ini barisnya 5, maka admin dibuka. Kalau enggak, ya hanya sheet biologi, fisika, dan Indonesia saja, sesuai pengaturan oleh si admin. Nah, tinggal tombol mulai, ini lokasinya di mana, ini sengaja saya kasih paling terakhir. Ini bisa teman-teman kreasikan, bisa di sini. Ini paling gampang. Jadi setiap klik mulai, setnya akan terreset, atau bisa juga saat mau menutup workbook ini, atau bisa juga pada saat mau membuka, pada saat workbook ini dibuka gitu. Nah, saya tidak merekomendasikan pada saat dibuka, karena biasanya Excel-nya itu kita nggak tahu kan settingan Excel masing-masing murid itu makronya diaktifkan atau enggak. Nah, kalau nggak diaktifkan itu biasa akan muncul error gitu. Nah, ini saya taruh di kotak login. Tuh. Nah, ini tinggal teman-teman password, udah selesai. Sekarang kita coba, kita start, kita mulai. Nah, misalnya kita masuk, muncul, kita mulai lagi, misalnya admin ya tadi, admin, kita masuk. Nah, ini muncul tiga-tiganya. Itu. Oke, demikian program dari saya. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman untuk pengaturan sheet dan pemakaian multi-user. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.